Halo, selamat pagi teman-teman semua. Saya ini lagi baca koran. Saya masih termasuk orang yang masih baca koran. Dan kalau saya baca media, ada beberapa hal yang membuat saya prihatin dan saya harus menyampaikan ini. Saya membaca ada beberapa orang yang komplain gitu ya, mengeluh, kemudian merasa dirugikan oleh produk asuransi yang namanya unit link. Nah, ini menarik nih. Apa sih sebenarnya produk unit link gitu ya? Tapi sebelum masuk ke produk unit link, ini adalah beberapa contoh surat pembaca yang masuk dan sempat saya baca. Teman-teman bisa lihat di surat pembaca yang ini ada seseorang yang menuliskan di sosial medianya gitu ya, di lini masa sosial medianya. Dia merasa bahwa saya sudah bayar sejumlah uang gitu, katakan 1 juta 1 bulan, jadi kan 1 tahun 12 juta. Setelah 5 tahun kenapa setelah saya tarik jumlahnya menjadi tidak 60 juta, harusnya 60 juta gitu kan. Padahal waktu agen asuransinya datang menjanjikan ini hasilnya akan lebih baik daripada bunga bank. Nah, saya terus terang prihatin soal hal ini dan merasa perlu untuk menjelaskan, walaupun banyak sekali orang yang sudah menjelaskan mengenai unit link ini, tapi saya merasa perlu menjelaskan secara lebih sederhana supaya kita semua memahami bahwa betul di dalam unit link ada asuransi, ada investasi, tapi apakah investasinya itu akan berfungsi sebagai instrumen investasi sebagaimana saya menaruh uang saya di reksadana. Nah, saya akan menjelaskan seperti biasa. Saya akan coret-coret di whiteboard supaya teman-teman mudah memahami. Oke, yuk kita ke whiteboard. Baik teman-teman, sebelum kita bicara mengenai cara kerja unit link dan kenapa ada orang merasa tertipu karena membeli produk asuransi berjenis unit link, mungkin ada baiknya saya akan cerita sedikit mengenai apa sih sebenarnya makhluk unit link itu gitu kan. Jadi kalau kita bicara unit link itu kita bicara ini adalah sebuah produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi jiwa ya, yang memberikan yang di dalamnya ada 2 fitur, yaitu fitur asuransi jiwa dan fitur investasi. Nah, ini kan ada investasinya Pak, gitu kan. Banyak yang tanya begitu, kenapa saya nyimpen duit di unit link kok duit saya justru habis gitu ya. Nah, kita akan bedah setelah ini. Nah, di dalam asuransi jiwa, apa sih yang sebenarnya kita pengen dapatkan ketika kita membeli asuransi jiwa? Tentu tidak lain tidak bukan adalah namanya manfaat proteksi. Kita udah bicara di video editoris yang pertama mengenai kisah petani jagung dan 3 amplop. Ada S, ada I, ada P, ada saving, ada investment, ada protection. Nah, ini adalah dari sisi protection. Proteksi terhadap apa? Paling sederhana adalah proteksi terhadap namanya nilai ekonomis. Jadi asuransi jiwa tidak pernah memproteksi jiwa, karena jiwa tidak bisa diproteksi. Kalau memang sudah waktunya jatuh tempo aja, tapi nilai ekonomis. Maka kalau kita bicara nilai ekonomis, banyak agen asuransi yang menganalogikan asuransi sebagai payung lah, atau sebagai sekoci gitu ya. Kalau saya merasa lebih cocok menganalogikan asuransi jiwa itu sebagai satpam. Maksudnya gimana? Ya, dia menjaga ketika belum ada kejadian. Kalau tidak ada kejadian, ya alhamdulillah. Tapi kalau ada kejadian, satpam ini berfungsi. Nah, untuk bisa membuat satpam ini berfungsi, kan kita harus bayar gaji dia, yang itu adalah biaya. Jadi kalau kita mau mendapatkan proteksi, maka kita harus mengeluarkan biaya. Maka di dalam asuransi jiwa ini ada unsur biaya. Itu yang jangan sampai teman-teman lupa.
apa saja biayanya? Nah, ini biayanya ada banyak sebenarnya. Nah, ini yang mungkin selama ini banyak agen asuransi tidak terbuka gitu ya, bahwa ada banyak unsur biaya di sini. Pertama yang jelas biaya asuransi. Ya dong, untuk bayar satpamnya sendiri harus bayar gajinya, itu dinamakan biaya asuransi atau dalam bahasa Inggrisnya cost of insurance, COI. Nah, nanti kita akan pakai istilah ini nanti di cara kerja. Terus yang kedua ada namanya biaya akuisisi. Apa nih biaya akuisisi? Ya contoh paling sederhana, kalau Anda mau merekrut satpam, Anda tidak wawancara sendiri, Anda pakai agen penyalur tenaga kerja, maka Anda harus bayar fee kepada si agen penyalur tenaga kerja atas jasanya nyariin Anda satpam gitu. Kemudian ada biaya untuk marketing dan lain-lain. Ini biaya akuisisi namanya. Dan biaya akuisisi ini ada yang dikenakan di depan, namanya front end. Ada yang dikenakan di belakang, namanya back end. Nah, rata-rata kebanyakan adanya di sini nih, front end, dikenakan di depan. Besarnya berapa? Besarnya dari mulai ada yang 20% sampai 215% dari premi yang dibayar. Oh, gede dong ya? Iya, gede. Nah, ini biasanya kalau biaya akuisisi makin besar, tentu saja persentase komisi agennya juga makin besar. Maka biasanya agen-agen asuransi akan mendorong nasabahnya untuk membeli produk-produk asuransi yang biaya akuisisinya besar. Tapi tidak semua seperti itu, tergantung agen asuransinya profesional atau tidak ya, karena ini kan kembali lagi, besar atau tidaknya biaya akuisisi tergantung produk, dan produk adalah tergantung kebutuhan nasabah. Jadi ada produk-produk asuransi yang ketika kita bayar premi selama 2 tahun pertama paling tidak, itu uang yang kita setor habis dipakai untuk biaya, tidak ada sisa. Terus kemudian untuk bayar biaya asuransi gimana dong? Nasabah berhutang sebenarnya untuk tahun-tahun berikutnya, atau bahkan ada perusahaan asuransi yang yalah dia nombokin untuk tahun pertama, tapi jarang ya. Biasanya justru udah bayar 2 tahun nasabah masih hutang biaya di tahun 1 tahun kedua, karena uang yang dia setor dipakai untuk membayar ini nih, biaya akuisisi ini. Terus nanti ada biaya lain-lain. Ini biaya administrasi, biaya pengelolaan, dan lain-lain. Ya. Jadi di dalam unsur asuransi jiwanya sendiri ini mengandung unsur biaya. Itu yang nggak bisa dihilangkan. Dan itu yang harus dipahami. Jadi bukan beli asuransi jiwa itu gratis, nggak pernah ada asuransi jiwa gratis gitu ya. Oke teman-teman. Nah itu dari sisi asuransi jiwa. Kemudian kalau dari sisi investasinya apa yang perlu kita cermatin? Yang perlu kita cermatin adalah pertama, sesuai dengan profil risiko kita enggak. Nah, misalnya kita orang yang cari aman gitu, terus kemudian agen asuransinya, kemudian kita beli produk asuransi jiwa yang jangka pendek misalnya, tapi agen asuransinya bilang oh ini harusnya taruhnya di saham, di mana saham itu harusnya jangka panjang. Nah itu harus sesuai dengan risk profile dan time profile kita. Risk profile ya kita orangnya seperti apa, kita orang yang sangat risk acceptance atau seperti apa. Nah itu yang ini. Yang kedua, kinerja investasinya seperti sendiri. Nah kita selalu suka diiming-imingi oleh agen asuransi bahwa investasinya ini bagus pak, jauh lebih bagus dari bunga bank. Nah itu biasanya kalau di bank suka ditawarin tuh, kita lagi nunggu tiba-tiba ada orang bank insurance gitu ya yang datang menawarkan ini akan lebih bagus daripada bunga bank. Nah itu kita bicara kinerja. Nah apakah seperti itu kenyataannya, nanti kita bahas. Oke. Nah yang ketiga, soal pengelolaannya.
bagaimana uang kita yang kita bilang investasi tadi dikelola oleh si manajer investasi perusahaan asuransi. Ada perusahaan asuransi yang mengelola sendiri investasi dari nasabah, ada yang menggunakan pihak ketiga, manajer investasi di luar perusahaan asuransinya. Jadi itu ada plus minus ya. Nah, ini nanti berkaitan dengan kemana duit kita ditaruh gitu kan, dibeliin instrumen investasi apa. Nah, ini nanti berkaitan dengan pengelolaan. Oke. Nah, teman-teman, saya kalau di sisi asuransi rasanya sudah cukup jelas. Nah, kita akan bicara dari sisi risk profile. Jadi kalau kita bicara investasi, apapun itu jenis investasinya, mau investasi di logam mulia, mau di properti, apapun itu, dia menganut hukumnya cuma tiga begini. Tidak ada hukum di luar tiga hukum ini. Pertama adalah kalau kita taruh investasinya di instrumen investasi yang high risk, kemungkinan ini masih baru kemungkinan ya, kita akan dapatkan high high risk high return ya istilahnya, atau pengembalian yang besar. Nah, kemudian kalau kita di medium, ini juga medium return. Nah, kalau low, kita nggak mau resiko yang tinggi-tinggi ya, jangan berharap hasil yang tinggi juga gitu. Nah, ini hukumnya sebenarnya. Jadi tidak ada yang high risk low risk high return gitu, nggak ada. High risk mungkin bisa low return, tapi dia tetap akan kasih kemungkinan high return. Jadi hukumnya cuma ini aja. Nah, ini yang mungkin teman-teman harus pahami, dan ini nanti berkaitan dengan waktu. Jadi kalau ini adalah, ini saya pakai warna yang berbeda, ini jangka panjang, ini untuk jangka menengah, ini untuk jangka pendek. Oke. Selanjutnya kalau kita bicara kinerja, sebenarnya kinerjanya kita bisa lihat dari mana sih? Kalau kinerja itu tidak bisa diramalkan. Tidak ada orang yang bisa memastikan hasil investasi kita di masa depan akan bagus atau tidak. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, ini akan lebih bagus dari bunga bank, jangan percaya. Atau ini akan lebih bagus daripada investasi di emas misalnya, jangan pernah percaya, karena tidak ada seorang pun bisa meramalkan apa yang bisa terjadi di masa depan. Kalau kita bicara kinerja, maka kita bisa lihat dari performa masa lalu. Nah, dari mana kita bisa tahu performa masa lalunya bagus atau enggak? Nah, ini kita bisa lihat namanya fund fact sheet. Nah, ini teman-teman bisa lihat di mana. Semua perusahaan asuransi diwajibkan untuk mengupload fund fact sheet mereka setiap bulan. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di websitenya perusahaan asuransi, rata-rata sekarang sudah upload fund fact sheet bulan Februari atau Maret 2020. Nah, di situ akan kelihatan kinerja investasinya seperti apa. Oh, udah kasih returnnya berapa persen. Oh, kalau yang saham misalnya 10%. Oh, karena sekarang lagi turun, sekarang lagi minus 5%. Nah, itu kelihatan dari namanya fund fact sheet ini. Teman-teman bisa lihat di website perusahaan asuransi, cari namanya fund fact sheet. Nah, pengelolaan ini juga sama. Ini bisa dilihat di fund fact sheet. Uang kita taruh di mana sih? Oh, misalnya saham, dibelikan saham bank BCA, dibelikan saham bank BRI. Oh, ternyata yang obligasi dibeliin sukuk retail, atau dibeliin ori. Nah, ini teman-teman bisa lihat gitu ya dari situ, dan teman-teman bisa melihat dikelolanya benar atau enggak. Misalnya sahamnya saham-saham bodong atau saham-saham yang blue chip gitu kan. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat dari fund fact sheet. Jadi wajib ketika kita mau beli unit link, kita harus lihat fund fact sheet dari investasi yang ditawarkan oleh agen asuransi kita. Nah, itu yang teman-teman harus pahami, dan saya harus highlight lagi bahwa asuransi jiwa itu mengandung unsur biaya, di sini mengandung unsur return. Nah, ini nanti akan ada imbal balik
ada biaya, ada return gitu. Nah, ini nanti kita akan bisa pahami dari penjelasan mengenai cara kerja unit link sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh fun fact sheet. Saya bisa perlihatkan kepada teman-teman setelah slide ini. Nah, ini adalah contoh beberapa fun fact sheet dari beberapa perusahaan asuransi. Kurang lebih bentuknya sama, hanya mungkin penempatannya saja yang berbeda. Nah, biasanya bentuknya adalah di atas ada logo perusahaan asuransinya, kemudian kapan instrumen investasi ini dibuat pertama kali, kemudian uang kita ditaruh di sektor industri apa saja, dibelikan saham, atau misalnya kalau itu saham ya, kalau misalnya dibelikan obligasi-obligasi apa saja. Terus yang paling penting adalah kinerja investasi ini dari tahun ke tahun. Jadi kita bisa ngecek kalau 3 bulan berapa, 6 bulan berapa, harian berapa, bahkan sampai sejak diterbitkan ini sudah memberikan imbal hasil berapa. Terus nanti pasti di bawah akan diberikan disclaimer, catatan bahwa ini bukan merupakan jaminan ini akan terjadi lagi di masa depan, tapi ini adalah gambaran. Nah, teman-teman kalau mau beli produk unit link, teman-teman harus bisa membaca, memahami fun fact sheet. Minimal teman-teman harus bisa bertanya kepada agen asuransi, dan agen asuransinya harus bisa menjelaskan isi fun fact sheet ini. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Oke. Nah, tadi ada beberapa contoh fun fact sheet dari beberapa perusahaan asuransi yang teman-teman bisa download, karena itu memang harus dipublish. Aturan dari OJK menggariskan bahwa fun fact sheet harus dipublish supaya nasabah tahu apa yang dibeli sama dia, instrumen investasi apa yang dibeli oleh nasabah. Nah, tadi kita sudah memahami bahwa di dalam asuransi ada unsur biaya, di dalam investasi ada unsur return. Tapi kenapa kok ada orang merasa bahwa dia rugi? Kenapa dia merasa rugi? Karena dia merasa bahwa dia membeli produk unit link untuk menabung atau untuk murni berinvestasi sebagaimana dia membeli produk reksadana. Padahal itu keliru. Oke? Kenapa keliru? Karena begini. Kenapa di dalam produk asuransi unit link ada investasi? Karena cara kerjanya kira-kira seperti ini. Kalau saya gambarkan, ya saya gambar, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah kalau kita gambarkan adalah ini usia, ini RP lah ya. Ya. Jadi, kebalik ya. Kebalik. Saya hapus. Oke, nggak apa-apa. Jadi, ini adalah usia. Ini adalah RP. Jadi sebenarnya apa sih yang dijanjiin oleh produk unit link? Janji produk unit link adalah satu, proteksi. Janjinya ya. Proteksi. Yang kedua, dia menjanjikan premi yang dibayar oleh nasabah tetap sepanjang masa perlindungan. Rata-rata perlindungannya sampai dengan 99 tahun. Gitu. Sebenarnya janji ini tidak pernah produk asuransi unit link menjanjikan imbal hasil investasi. Selalu kalau teman-teman lihat di dalam proposal atau ilustrasinya selalu diberikan tanda bintang. Artinya apa? Bahwa investasi tidak dijanjikan. Nah, banyak orang tidak membaca ini. Mereka berpikir bahwa saya sudah bayar premi adalah saya akan dapat hasil investasi. Padahal tidak seperti itu. Oke? Nah, apa yang terjadi? Jadi kalau kita bicara proteksi dan kita bicara premi, kita bicaranya seperti ini. Jadi pada usia berapapun, dari sejak usia dia masuk sampai dengan nanti misalnya dia panjang umur usia 99, premi yang dia bayarkan adalah tetap flat. Kita bilang flat. Oke. Nah, sedangkan manusia, kalau kita bicara usia, nah kita kan bicara usia begini ya. Ini gambarnya untuk mempermudah aja. Ini usia.
kita bicara usia makin naik, maka kita bicara juga risiko seseorang juga makin naik, ya dong. Dia makin sering sakit, mungkin juga risiko meninggal dunianya makin besar, gitu ya, berdasarkan statistik. Ya, kita nggak pernah tahu usia kita berapa, tapi secara statistik orang yang meninggal di usia tua lebih banyak daripada orang yang meninggal di usia muda. Ini statistik biasa saja. Nah, tadi kita bicara bahwa produk asuransi mengandung unsur biaya. Maka ketika risiko seseorang makin naik, maka biaya asuransi atau cost of insurance-nya juga makin naik. Jadi gambar ini adalah menggambarkan biaya asuransi seseorang. Oke. Nah, produk unit link dihadapkan pada 3 situasi, gitu ya. Ini ada situasi pertama, ada situasi kedua, ini ada situasi ketiga. Oke. Nah, saya gambar dengan tinta yang berbeda lagi. Ini katakan nasabah membayar premi 1 juta 1 bulan. Karena dia masih muda, tadi ini biaya ya, ini risiko atau biaya tadi berkaitan dengan biaya. Kalau di asuransi diterjemahkan risiko itu dalam biaya asuransi. Dia bayar premi 1 juta, di sini bayar premi 1 juta. Ternyata karena dia masih muda, biaya dia setahun hanya 300.000. Oke. Dia setor 1 juta, ternyata biayanya hanya 700.000. Ada sisa dong. Sisanya kemana? Maka sisanya ada 700.000 itu diinvestasikan. Tadi yang kita bilang tadi, investasi. Oke. Kemudian tahun berikutnya terus sampai kemudian pada posisi ini misalnya bayarnya kan tetap 1 juta. Oke. Pada posisi ini ternyata biaya asuransi dia sudah 700.000. Karena resikonya makin naik, dia masih ada sisa 300.000. Ini juga diinvestasikan. Jadi pada masa ini disebut sebagai masa surplus, di mana apa yang dia setor lebih besar daripada biayanya. Jadi kita bilang ini namanya masa surplus. Sini plus. Uang surplusnya dikemanakan? Dimasukkan dalam instrumen investasi tadi, yang kita bilang investasi tadi. Oke. Di zona 1 ini nggak ada masalah. Kita akan masuk ke zona 2, situasi dia di mana dia bayarnya 1 juta, biayanya juga 1 juta. Maka ini masuk ke periode impas. Masalah nggak? Nggak masalah. Ya impas, bayar 1 juta, tagihannya 1 juta, impas, nggak ada masalah. Masalah akan muncul di periode 3 ini, di mana dia bayarnya 1 juta, bayarnya 1 juta tetap, ya kan? Karena preminya flat. Ternyata biayanya 1.200.000. Maka di sini ada minus 200. Semakin panjang umurnya, minusnya semakin banyak. Pertanyaannya, siapa yang mau nombokin pada periode ini nih? Ini kita bilang namanya periode defisit. Jadi 1 surplus, 2 impas, 3 defisit. Siapa yang mau nombokin ketika sudah defisit ini? Tidak ada seorang pun yang mau nombokin. Sebenarnya yang dipakai untuk nombokin adalah duit dia sendiri. Perusahaan asuransi akan mengambil duit dia yang ada di sini untuk membayar kekurangan yang ini nih. Tahun berikutnya ambil lagi, karena tahun berikutnya pasti kurang. Tahun berikutnya makin lama dia hidup, makin panjang usianya, maka semakin tergerus apa yang ada di dalam investasi ini untuk membayar biaya, selisih biaya yang kurang tadi. Nah, itu sebenarnya yang terjadi di dalam produk unit ini. Jadi bayangin teman-teman,
kalau ada orang merasa, tadi kita sudah baca beritanya, dia merasa bahwa dia sudah bayar katakan 1 juta 1 bulan, ya kan, 1 tahun 12 juta per tahun, dia sudah bayar 5 tahun, maka harusnya hitung-hitungan dia harusnya dapat, kalau dia taruh di bank dia dapat 60 juta minimal. Tapi apa yang terjadi ketika dicairin, duitnya tinggal 20 juta, ya kan, 40 jutanya kemana? Nah, dia lupa bahwa tadi ada namanya biaya akuisisi, ada biaya akuisisi yang besarnya tadi katakan 200%. Ada produk asuransi yang tadi yang saya jelasin 215%. Artinya pada 2 tahun pertama tidak ada duit dia yang masuk ke sini, duit dia hilang sebenarnya, bukan hilang ya, itu dipakai untuk membayar tadi komisi agent, marketing dan lain-lain gitu ya. Ini 200%, artinya sudah berkurang 24 juta. Terus kemudian ada biaya asuransi tadi buat bayar satpam tadi. Nah, ini tiap tahun juga naik. Jadi endingnya memang menjadi 20 juta. Nah, kalau kita bicara unit link jangka pendek, rugi. Kenapa? Karena ini memang bukan investasi. Kita bicara ini jangka panjang, di mana kalau umur kita panjang seperti ini, maka kita bayarnya tetap, biaya kita naik, kita nggak perlu nombok karena kita sebenarnya sudah punya tabungan di dalam produk asuransi kita dalam bentuk investasi. Nah, teman-teman, ini yang terjadi di dalam produk unit link. Supaya teman-teman memahami bahwa unit link bukanlah produk investasi. Tetap unit link diterbitkan oleh perusahaan asuransi, maka dia adalah produk proteksi. Nah, semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa cukup memahami cara kerja produk unit link. Nanti kita akan bicara secara lebih detail lagi. Mungkin kalau suatu saat kita ketemu di kelas. Sebenarnya kalau saya mau balik modal, punya tadi bayar premi, pengen balik modal itu pada tahun keberapa sih harus bisa balik modal gitu. Kalau ini kan tadi merasa rugi ya. Ini merasa rugi. Nah, kita balik modal berapa? Nanti kita hitung-hitungan, tetap balik lagi nanti pakai time value of money. Nah, tapi kembali lagi, ini adalah produk proteksi, bukan produk investasi. Jadi semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti kita bisa berdiskusi. Nah, teman-teman, dengan penjelasan tadi saya berharap teman-teman sudah cukup memahami sebenarnya apa sih produk unit link yang katanya ada investasi dan ada asuransinya. Yang perlu digarisbawahi adalah ini produk asuransi, semua produk asuransi mengandung konsekuensi biaya, dan investasinya bukan dipakai untuk menabung atau berinvestasi sebagaimana halnya produk investasi. Investasinya dipakai untuk membayar biaya-biaya ketika uang kita kurang, gitu ya. Jadi itu sebenarnya fungsinya. Sebenarnya penjelasan lebih detail nanti akan lebih banyak gitu ya. Cuma karena keterbatasan waktu, saya hanya sampaikan prinsip-prinsipnya. Oke teman-teman, semoga cukup mendapat pencerahan. Produk unit link itu baik bagi yang sesuai kebutuhannya. Jadi tidak ada produk diciptakan untuk tujuan yang tidak baik. Semua produk ditujukan untuk tujuan yang baik, gitu ya. Jadi kalau merasa ada yang dirugikan, pasti ada sesuatu yang salah. Pasti kalau bukan kitanya yang salah, yang membeli, atau mungkin penjualnya yang salah menjelaskan. Produk tidak pernah salah, gitu ya, karena produk diciptakan tidak untuk orang per orang. Produk diciptakan untuk banyak orang. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti edu series saya kali ini, dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Salam sukses.